Kejadian mengerikan yang akan aku ceritakan kali ini adalah pengalaman mistis dari salah satu teman yang kita sebut saja namanya Dimas. Nah, kejadian ini berlangsung di tahun 2009. Umurku saat itu masih 14 tahunan lah. Ceritanya, aku lagi liburan di rumah nenekku di salah satu daerah yang ada di Malang, Jawa Timur. Untuk nama-nama tokoh dan desa-desa yang terlibat di dalam cerita ini sengaja aku samarin ya. Dan cerita berawal ketika aku berkunjung ke rumah nenekku untuk liburan. Kebetulan saat itu memang lagi liburan sekolah. Di rumah itu ada nenek dan salah satu omku yang bernama Om Firman karena kakekku sudah meninggal kira-kira 5 tahun yang lalu. Oh ya, di rumah nenek juga ada Bihenah. Dia adalah orang yang membantu nenek dan tinggal di rumah nenek. Dia ini sudah lama banget kerja sama nenek. Bahkan Bihenah sudah seperti saudara buat kami. Nenek dan kakek punya 4 anak. Dan Om Firman adalah anak bungsu mereka. Serta satu-satunya anak yang belum menikah. Sementara 3 kakaknya termasuk ibuku sudah menikah dan tinggal di luar kota. Jadi biasanya kalau musim liburan gini, cucu-cucu nenek akan berdatangan untuk liburan atau sekedar nengok mumpung libur. Tapi nggak tahu kenapa liburan tahun ini sepi banget. Karena hanya ada aku dan adikku saja yang datang. Padahal biasanya selain lebaran, momen liburan gini rumah nenek itu selalu ramai. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, akhirnya diantar mama dan ayah, aku sama Rena ngabisin waktu libur di rumah nenek. Umur Rena waktu itu masih 7 tahun. Sekedar informasi, mama dan ayah memang hanya ngedrop kami karena mereka kan harus kerja. Dan biasanya ya memang begitu, walaupun musim liburan mereka tetap kerja. Singkat cerita, setelah beberapa hari di rumah nenek, semua berjalan dengan normal. Aku cukup puas seharian bermain PlayStation milik Om Firman. Sementara Rena yang memang suka binatang, sibuk banget bermain dengan kucing nenek. Selain itu, bebek dan ayam-ayam peliharaan Om Firman juga cukup membuatnya senang. Pokoknya setiap pagi dan sore, Rena tidak pernah absen untuk memberi mereka makan. Jadi, Om Firman memang peternak ayam dan bebek. Di halaman belakang rumah nenek, ada sebuah kandang besar yang menampung mereka. Dan letak rumah nenek ini memang di ujung desa ya. Jadi, masih boleh dibikin peternakan. Sampai pada suatu hari, Om Firman yang kebetulan pengen beli mobil, seharian sibuk mencari iklan yang menawarkan mobil second. Jadi, Om Firman memang berniat ingin membeli mobil pick up second untuk membawa hasil telurnya ke pasar. Karena kan selama ini Om Firman tiap pengen jual hasil peternakan hanya pakai motor. Dan seiring dengan banyaknya telur yang dihasilkan, Om Firman merasa dia butuh mobil pick up gitu. Makanya hari itu dia sibuk banget ngeliat-liat iklan online. Dim, nanti temenin Om ke desa A ya. Om mau lihat mobil, katanya. Desa A itu di mana ya Om? Tanyaku. Dan Om Firman pun menjelaskan sebuah desa yang letaknya di perbatasan Malang dan Kediri. Aku yang sebenarnya kurang tahu daerah itu, hanya iya-iya aja. Nanti kita bertiga sama temen Om juga kok. Kita pakai mobil dia. Kebetulan dia orang bengkel yang ngerti mesin. Jadi Om gak kapusan, jelasnya. Dan lagi-lagi aku ya hanya iya-iya aja. Lagi pula lumayan juga sih jalan-jalan. Soalnya setelah berhari-hari hanya main PS, rasanya bosan juga. Hingga akhirnya selepas asar, teman Om Firman yang bernama Om Hadi datang menjemput kami. Om Hadi ini orangnya supel banget dan rame. Jadi walaupun baru pertama ketemu, aku merasa kayak udah kenal banget sama dia. Makanya suasana di dalam mobil juga nyaman banget. Gak ada perasaan canggung sama sekali. Di, kamu pernah ke desa A gak? Kalau dari map agak jauh ya, kata Om Firman. Kalau masih di sekitaran Malang mah gak jauh lah man. Sekalian main aja kita. Iya gak Dim? Jawab Om Hadi sambil terkekeh. Aku pun hanya balas tersenyum. Menurutku Om Hadi ini sangat menyenangkan orangnya. Ya udah, tak telepon dulu orangnya ya, jawab Om Firman sambil menghubungi sebuah nomor telepon di HP-nya. Halo Pak Kali, saya Firman yang tadi pagi ngehubungin Bapak soal mobil yang Bapak tawarkan. Oh iya mas, gimana? Jenengan berminat? Ucap seseorang di seberang sana.
Jadi Om Firman memang sengaja loudspeaker pembicaraan teleponnya. Iya Pak, saya minat. Tapi saya pengen lihat mobilnya dulu ya Pak. Ini saya lagi jalan menuju alamat Bapak. Aduh, Mas Firman, kalau mau lihat mobil saya sebaiknya besok aja. Ini udah sore Mas. Kalau boleh tahu, Mas Firman dari mana ya? Saya dari B Pak. Ini udah setengah jalan menuju desa Bapak. Paling habis maghrib kami sampailah Pak Galih. Aduh, saran saya jangan sekarang Mas Firman. Besok saja, pagi ya. Gak apa-apa loh Pak. Saya bertiga kok, gak sendiri. Memang kenapa jalan ke desa Bapak? Rusak atau susah medannya kalau malam? Ya, kurang lebih seperti itu Mas. Selain itu ya, aduh, gimana ya? Besok saja deh Mas Firman. Ya, pagi-pagi. Kalau nggak siang lah, biar aman. Kata Pak Galih lagi. Pokoknya Pak Galih ini kayak nyegah kami untuk datang malam-malam ke desa beliau. Besok pagi aja ya Mas Firman. Bahaya Mas, kalau jalan malam ke desa saya. Lagi-lagi Pak Galih mencegah kami. Dan akhirnya telepon pun ditutup. Gimana Man? Jadi gak nih kita? Udah setengah jalan loh ini. Paling maghrib lah kita sampai. Ujar Om Hadi. Iya gimana Di? Orang yang jaga kita datang malam. Kamu dengar sendiri kan barusan? Kalau cuma serem medannya doang sih, misal banyak kebun atau apa, hayu aja Man. Kita bertiga ini, masa gak berani? Hayulah gas. Gas gak Dimas? Kamu takut setan gak? Tanya Om Hadi kepadaku. Saat itu aku hanya cengengesan aja. Udah, hayu gak apa-apa. Kamu gak usah bingung gitulah Man. Kata Om Hadi mengajak kami melanjutkan perjalanan. Dan karena melihat langit sore itu juga cerah, gak ada tanda-tanda mau hujan, akhirnya Om Firman pun mengiyakan ajakan Om Hadi. Kami pun melanjutkan perjalanan ini menuju desa A. Sepanjang perjalanan itu, kami melewati beberapa desa yang terlihat asri dan nyaman. Tapi semakin lama, medan yang kami lalui semakin sepi. Kiri kanan jalan hanya ada kebun-kebun dan pohon besar. Gak ada rumah sama sekali. Kalaupun ada bangunan, itu hanya gubuk aja. Mungkin hanya bangunan yang dipakai buat nyimpen pupuk atau alat kebun. Beberapa kali kami juga melewati area pohon bambu yang sangat rimbun. Jujur, jalan di area seperti itu menjelang maghrib gini, suasananya agak aneh. Apalagi di sana tidak ada penerangan sama sekali. Pantes orang yang larang kita jalan malam Di. Serem gini jalannya. Hutan semua. Kata Om Firman. Ya menurutku sih emang gini rata-rata jalan kampung Man. Kalau kataku sih biasa aja. Namanya juga kampung. Jawab Om Hadi. Pokoknya dia santai banget. Sama sekali gak ada kekhawatiran di wajahnya. Nanti kalau Pak Galih marah gimana Di? Kita kan udah dilarang. Tapi tetap kesini. Ucap Om Firman. Ya gak akan marah lah. Wong kita mau beli mobilnya kok marah. Setelah itu perjalanan kami rasanya agak serem. Karena suasananya juga semakin gelap. Sampai akhirnya kami menemukan jalan yang bercabang. Duh, kanan apa kiri nih Man? Tanya Om Hadi. Wah, saya juga gak paham Di. Belum pernah kesini sama aja. Dan cukup lama kami berhenti di persimpangan jalan itu. Kami bingung mau belok kanan atau kiri. Mana gak ada orang lagi yang bisa ditanya. Coba kamu telepon orangnya aja deh. Tanya kita belok kemana Man. Gak apa-apa nih. Kalau Pak Galih marah gimana? Ya mending dimarahi lah daripada kesasar kan. Jawab Om Hadi. Akhirnya Om Firman pun menelpon lagi nomor Pak Galih. Tapi setelah dicoba berkali-kali, Pak Galih ini gak angkat teleponnya. Mungkin beliau lagi sholat. Karena kan kalau dilihat saat itu sudah masuk waktu maghrib. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian telepon pun diangkat. Pak Galih, maaf, ini saya tadi ngelanjutin pergi ke rumah Bapak. Dan sekarang kami ada di jalan bercabang. Jalan ke desa Bapak, ambil kanan apa kiri ya Pak? Aduh, Mas Firman jadi jalan ke sini. Tadi udah lewat kebun bambu belum? Ada 2 jalan yang bercabang Mas. Satu belok kanan, yang satu lagi belok kiri. Jawab Pak Galih. Dari nadanya, Pak Galih ini kayak orang panik.
kebun bambu ya, Pak? Tadi saya udah lewat sih, Pak. Ya udah, sekarang Mas Firman ambil kanan ya. Nanti di cabang kedua, Mas ambil kiri. Jangan salah. Rumah saya ada di ujung desa ya, Mas. Lurus aja. Nanti pasti ketemu. Saya tunggu di depan gerbang. Terus satu lagi, Mas. Nanti kalau tiba-tiba di jalan ada yang mau numpang, jangan dikasih ya. Katanya lagi. Entah maksudnya apa, tapi kami hanya iya-iya aja. Dan akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Entah kenapa, sejak mendengar nada Pak Galih yang kayaknya panik itu, suasana di dalam mobil berubah menjadi tegang. Apalagi kalau melongok keluar. Pemandangan di luar itu rasanya beda banget. Emang bukan yang jadi gimana-gimana ya, tapi vibe-nya itu bikin merinding. Gelapnya itu beda. Dan entah ini perasaanku aja atau gimana, aku ngerasa di dalam gelap itu banyak banget mata yang lagi ngeliatin kita. Aku yang duduk sendiri di jok belakang tiba-tiba merinding. Dan dari kaca spion depan, aku bisa ngeliat kalau wajah Om Firman dan Om Hadi juga sama-sama tegang. Jadi kami lebih banyak diam, sampai akhirnya kami ketemu sama jalan bercabang yang kedua. Saat itu kami sempat berhenti sebentar, karena jujur kami agak bingung. Di sana ada 2 jalan, dan menurut Pak Galih, untuk sampai ke desanya, kita harus ambil ke kiri. Tapi herannya, jalan yang bercabang ini yang ada gapuranya justru jalan ke sebelah kanan. Padahal biasanya kan gapura itu ada di depan desa ya, kayak semacam patokan jalan gitu. Ini yang menuju desa jalan yang mana sebenarnya? Apa ada 2 desa, terus yang satu nggak ada gapuranya? Atau gimana? Kami bingung. Belok kiri aja lah. Tadi kata bapaknya kan belok kiri, Di. Ucap Om Firman. Iya sih, Man. Cuma ini gapura apa ya? Kok jalan yang ke desa malah kosongan? Udahlah, kita nggak usah penasaran segala. Ntar aja kita tanya sama Pak Galih, itu gapura apa? Daripada nyasar. Dan akhirnya kami pun melanjutkan jalan dengan mengambil arah kiri. Dan gak jauh dari jalan cabang itu, kami mulai memasuki wilayah desa. Suasana desa A gak jauh beda dengan desa-desa yang kami lalui tadi. Bedanya, entah ini perasaanku aja atau gimana, para warga desa ini kayak ngelihat kami dengan tatapan curiga. Senyum sih kalau pas lagi papasan, tapi banyak yang kayak kepo gitu, ngintip dari balik hordeng, atau buka pintu dikit gitu, ngintip. Mungkin karena kami bukan warga desa sana ya, atau gimana, kami kurang paham. Hingga akhirnya kami sampai di salah satu rumah di ujung desa. Dan rumah itu cukup besar. Halaman rumahnya juga besar, serta sekelilingnya dipagar. Di depan gerbangnya berdiri seorang bapak yang kayaknya cukup tegang mukanya. Mobil kami pun dipersilahkan masuk ke dalam halaman rumahnya. Di sana ada beberapa mobil pick-up yang terparkir. Kayaknya Pak Galih ini juragan mobil pick-up. Singkat cerita, kami pun turun dan ramah tamah seadanya. Dan karena kami bertiga belum sholat maghrib, kami minta izin untuk sholat dulu. Di sini nih, agak aneh. Kami dipersilakan masuk ke dalam rumahnya, tapi bukan dari ruang tamu, melainkan lewat dapur. Iya, kami diajak masuk lewat dapur. Dan begitu masuk dapur, terlebih dulu kami diarahkan ke tungku, yang kebetulan memang lagi nyala. Jadi kami disuruh copot sendal, terus ngarahin kaki ke api tungku. Kayak gini nih, bedanya ini kan pakai tangan ya, nah kami pakai kaki. Jadi kayak ngangetin kaki gitu, tapi cuma bentar. Awalnya kami bingung, tapi Pak Galih kayak ngajarin kami dulu, dan kami ya hanya ngikutin aja. Setelah itu barulah kami antri wudhu di dalam kamar mandi, lalu sholat di salah satu ruangan yang kayaknya memang dipakai untuk sholat. Selesai sholat, barulah kami semua duduk di ruang tamu sambil menikmati teh panas dan singkong goreng. Setelah itu, Om Hadi pun mulai memeriksa mobil yang akan dibeli Om Firman. Dan ternyata proses pengecekan ini memakan waktu yang cukup lama. Mungkin sekitar jam 11 malam baru beres. Dan setelah dirasa mobil oke, proses pembayaran pun dilakukan. Pokoknya malam itu deal lah Om Firman beli mobil. Dan sebelum kami pulang, kami sempatkan dulu untuk sholat isya. Mas Firman, saya kasih garansi 1 bulan mobil ini ya. Kalau ada yang nggak sesuai atau gimana, Mas Firman hubungi saya aja. Pesan Pak Galih.
Baik Pak Galih, terima kasih banyak. Dan maaf ini, kami jadi ganggu malam-malam gini. Ucap Om Firman. Nah, mendengar itu, Pak Galih hanya tersenyum simpul sambil memberikan satu buah bungkusan kecil berwarna putih. Mas Firman bawa ini ya, kantongin aja. Insya Allah aman. Kalau bisa, nanti jalan terus, jangan berhenti-berhenti. Di jalan kalau ada yang mau numpang, jangan boleh ya, bahaya. Ini udah malam, takut orang gak baik. Ucapnya lagi. Wah, ini apa Pak? Tanya Om Firman agak bingung. Bukan apa-apa, itu hanya pelindung aja biar Mas Firman aman sampai rumah. Dan Om Firman pun menerima bungkusan kecil itu lalu mengantonginya. Akhirnya kami pun pamit. Aku dan Om Firman naik mobil pick-up yang baru dibeli, sementara Om Hadi di mobilnya sendiri. Waktu itu posisi mobil Om Hadi di depan, sementara kami mengikuti dari belakang. Pelan-pelan kami pun mulai perjalanan pulang. Awalnya perjalanan kami baik-baik aja, sampai akhirnya tepat di jalan bercabang pertama dari desa, gak tahu kenapa tiba-tiba mobil Om Hadi berhenti. Dan melihat kalau Om Hadi turun lalu membuka kap mesinnya, aku dan Om Firman juga ikut turun. Kenapa Di? Mogok tak? Tahu nih, tiba-tiba mati. Ucap Om Hadi dengan muka bingung sambil memeriksa bagian mesin. Aku yang ikut turun berdiri sambil memperhatikan sekitar. Lagi lihat-lihat, aku agak kaget saat mataku nangkep kayak ada perempuan yang lagi ngeliatin kami di ujung jalan. Tepatnya di ujung jalan bercabang yang ada gapuranya. Tapi karena emang suasana saat itu benar-benar gelap, aku nggak yakin kalau itu beneran orang. Bisa aja hanya halusinasiku atau apalah. Lagian kayaknya gak mungkin banget ada orang di jalan yang gelap ini, apalagi perempuan. Tapi gak tahu karena penasaran atau apa, aku masih aja ngeliat ke arah sana. Dan setelah diperhatikan benar-benar, di ujung gelap sana emang ada perempuan yang lagi berdiri. Dia ini kayak pakai terusan warna gelap, terus rambutnya panjang. Dan seremnya lagi, pas aku lagi ngeliatin dia nih, sosok itu senyum dong. Tapi senyumnya itu serem. Jadi alih-alih balas senyumnya, aku memilih untuk menunduk. Karena gak tahu kenapa perasaanku tiba-tiba aneh dan mulai merinding. Ih, pokoknya beda gitu. Jadinya aku memilih untuk masuk ke dalam mobil. Kenapa Dim? Dingin ya? Tegur Om Firman begitu ngelihat aku masuk mobil. Dan aku hanya nyengir. Untunglah gak lama mobil Om Hadi udah hidup. Dan kami melanjutkan perjalanan. Terus sebelum kami pergi dari situ, aku sempat ngelirik ke arah ujung jalan tadi. Dan ternyata sosok wanita itu masih ada. Dan bahkan lagi ngeliatin mobil kami yang mulai jalan. Wah, posisiku saat itu masih terus merinding. Nah, di sepanjang jalan, pemandangannya juga gak kalah mencekam. Pokoknya suasananya itu beda banget. Masih gelap dan sepi, tapi gelapnya itu aneh. Terus gak tahu kenapa, kami gak sampai-sampai di desa selanjutnya. Padahal seingatku, jarak satu desa dengan desa lainnya itu gak seberapa jauh. Tapi ini kayak lama banget gak ketemu desa berikutnya. Kebun terus. Bahkan kalau diperhatikan bener-bener, kami kayak bolak-balik lewat jalan ini melulu. Gak maju-maju. Sampai akhirnya, pas aku lagi fokus merhatiin depan, gak sengaja pandanganku mengarah ke dalam mobil Om Hadi. Aku langsung merinding pas lihat kalau di kursi bagian belakang mobil Om Hadi ini macam ada penumpangnya. Kayak ada siluet orang lagi duduk gitu loh. Jadi kan mobil Om Hadi ini ada di depan mobil kami kan. Nah, otomatis bagian belakang mobilnya itu kesorot lampu dari mobil Om Firman. Nah, saat itulah aku bisa dengan jelas melihat kalau ada orang yang duduk di kursi penumpang. Wah, siapa itu? Soalnya Om Hadi harusnya sendirian. Kenapa Dim? Dari tadi kok kamu kayak takut gitu sih Om perhatiin? Enggak Om. Kenapa? Om ngerasa gak sih? Ini kita jalannya lama banget. Kayak gak sampai-sampai. Lah, kirain Om doang yang ngerasa gitu. Iya Dim, Om juga ngerasa kita kayak muter-muter doang dari tadi. Terus, itu Om, coba perhatiin deh. Itu di jok belakang mobil Om Hadi kayak ada orang.
Dan seketika Om Firman pun memfokuskan pandangannya. Iya loh, cewek ya kayaknya. Rambutnya panjang tuh. Kami pun berpandangan sejenak, karena kami sama-sama notice kalau itu kayaknya bukan manusia. Dan seolah paham kalau kami ini lagi merhatiin sosok itu, tiba-tiba kepala sosok itu muter cepet banget ke arah kami. Kayak cepet banget muternya. Wah, seketika kami kaget. Dan bahkan saking kagetnya, Om Firman ngerem mendadak sampai kami terpental menabrak kaca. Kami benar-benar gemetar saat itu. Ya, bayangin aja. Kamu lagi ngelihat orang nih misalnya. Terus cepet banget set gitu kepala orang itu muter. Padahal badannya gak gerak. Kan serem banget. Kayak kepalanya patah apa gimana. Dan Om Hadi yang kayaknya ngelihat Om Firman ngerem mendadak di belakang langsung berhenti lalu turun dari mobilnya menghampiri kami. Kenapa? Kok tiba-tiba ngerem sih? Gak apa-apa kan? Sampai nabrak kaca loh. Kata Om Hadi dengan wajah khawatir. Tapi gak tahu kenapa aku sama Om Firman kayak gak bisa ngomong. Cuma nafas kami aja yang ngos-ngosan. Udah, nanti di desa sebelah kalau ada warung kita berhenti aja dulu ya. Kata Om Hadi. Dia kayaknya paham kalau kami baru aja ngeliat atau mengalami sesuatu. Akhirnya beberapa saat kemudian kami pun berhasil sampai di desa selanjutnya. Tapi karena udah malam, kondisinya sepi banget. Bahkan sampai ke ujung desa, suasananya benar-benar sepi. Dan gak ada satupun warung yang masih buka. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Selama perjalanan itu, beberapa kali kami melirik ke mobil Om Hadi, memastikan sosok itu masih ada atau enggak. Untunglah setelah kejadian nengok itu, sosoknya gak kelihatan lagi. Kira-kira 1 jam kemudian, kami akhirnya menemukan satu warung yang kelihatannya buka 24 jam. Dengan nafas lega, kami pun berhenti di samping warung itu, masuk dan duduk di dalamnya. Waktu itu gak ada satupun pengunjung warung selain kami. Begitu kami masuk, bapak warung langsung memberi kami segelas teh hangat. Setelah agak tenang, barulah si bapak menanyakan pesanan kami. Masing-masing kami memesan Indomie rebus. Tadi kenapa, Man? Tanya Om Hadi membuka percakapan. Om Firman sempat diam sejenak sambil menyesap tehnya. Tadi gak sengaja kami lihat di jok belakangmu ada penumpang di cewek rambutnya panjang. Bisik Om Firman. Mendengar itu, Om Firman kaget dan langsung pucat. Beneran, Man? Tanya Dimas tuh. Dia duluan yang lihat. Dan aku mengangguk pelan. Wah, kok bisa ya? Pantesan tadi pas baru benerin mobil itu, di dalam samar-samar kecium wangi aneh. Kayak aroma bunga kantil gitu. Tak pikir ya di situ ada pohonnya. Makanya gak aku cari sumbernya. Kata Om Firman. Tapi sebenarnya aku juga tadi lihat ada orang lagi berdiri di jalan bercabang yang ada gapuranya itu, Om. Pas Om Firman dan Om Hadi lagi benerin mobil, sama perempuan juga. Rambutnya panjang, pakai baju hitam. Ucapku. Serentak Om Firman dan Om Hadi memandang ke arahku. Orang bukan, Dim? Tanya Om Hadi. Ya gak tahu, Om. Tapi kalau dari jauh sih ya orang, Om. Ucapku. Bersamaan dengan itu pesanan kami datang. Kalau boleh tahu, mas-mas ini dari mana ya? Maaf, tadi saya sempat dengar kalian ngobrol. Tanya si bapak warung. Kami dari desa A, Pak. Tadi kami ke sana beli mobil pick up itu. Jelas Om Firman. Dan mendengar jawaban itu, si bapak warung ini kayak kaget sampai matanya melebar. Kayak yang emang kaget banget gitu. Malam-malam dari desa A, Mas. Tanya si bapak gak percaya. Iya, Pak. Tadi sekitar jam 11-an lah kami dari sana. Mas ini orang sana apa bukan? Bukan, Pak. Kami dari wilayah B. Ucap Om Firman. Aduh, kok bisa? Kalian malam-malam ke desa A? Saya aja yang orang sini gak berani kok, Mas. Pokoknya lewat waktu maghrib, orang sekitar sini gak ada yang berani ke desa A. Ucapnya lagi. Loh, emang kenapa, Pak? Tanya Om Hadi penasaran. Lalu bapak warung itu pun menghela nafas dan duduk di samping kami. Bisa dibilang desa itu agak lain, Mas.
banyak hal-hal mistis yang hampir selalu menimpa siapa aja selain warga desa itu kalau masuk atau keluar dari desa lewat waktu maghrib. Malah pernah ada orang yang cuma muter-muter aja dari malam sampai pagi, Mas. Warga desa nemuin orang itu pagi-pagi, lemes di pinggir jalan. Pas ditanya ya kayak orang linglung. Ini mas-masnya masih beruntung loh bisa sampai ke sini. Kalau lagi apes, bisa-bisa kalian disasarin ke makam kuno yang ada di sana. Lanjutnya, wah, mendengar itu akhirnya kami tahu alasan Pak Galih sore tadi melarang kami datang. Rupanya ada yang beda dengan desanya. Pantesan, dia tadi kayak panik gitu, pas tahu kami lagi jalan ke desanya. Apa karena benda ini ya, makanya kami selamat? Batin Om Firman sambil merogoh kantongnya dan meraba bungkusan kecil berwarna putih yang entah isinya apa. Emang orang yang jual mobil itu nggak ngelarang kalian pas mau ke sana malam-malam? Sebenarnya kami udah dilarang, Pak. Tapi karena kami udah terlanjur setengah jalan, ya kami nekat aja. Kami kira ya hanya gelap aja jalannya kalau malam. Gak yang aneh-aneh gini, Pak. Mendengar itu, si bapak warung hanya diam. Udah jadi rahasia umum, Mas. Kalau desa itu memang nggak boleh dimasuki warga lain kalau udah maghrib. Saya juga kurang paham alasannya apa. Yang saya tahu, kalau ada yang berani melanggar pantangan itu, ya pasti akan diganggu. Bisa dibikin kesasar atau dilihatin yang serem-serem, Mas. Jelas si bapak warung. Mendengar itu, kami bertiga hanya bisa diam. Dan beneran ngerti kenapa dari awal sikap Pak Galih itu agak aneh tadi. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan. Om Hadi pulang ke rumahnya, sementara aku dan Om Firman kembali ke rumah nenek. Sesampainya di rumah, kami yang capek langsung tidur. Aku baru bangun saat Bihenah menyuruhku makan siang. Dan pas keluar dari kamar, di ruang tamu aku melihat ada Om Hadi dengan muka pucatnya. Sepertinya Om Hadi ini kurang tidur. Hei Dim, baru bangun kamu? Sapanya. Iya Om. Begitu ikut duduk di ruang tamu itu, aku sadar kalau Om Hadi dan Om Firman sepertinya sedang serius membahas sesuatu. Dim, kata Hadi, semalam dia gak bisa tidur. Dia ngimpi dikejar cewek serem katanya. Bisik Om Firman. Dan belum sempat aku menanggapi ucapan Om Firman, tiba-tiba Bihenah datang dari luar menghampiri kami. Mas Hadi, maaf itu temennya gak disuruh turun ta? Tadi saya sapa diem aja. Ucap Bihenah. Wah, mendengar itu Om Hadi kelihatan heran. Maksud Bihenah? Iya, itu teman Mas Hadi di mobil gak disuruh turun. Kasian sendirian. Loh, saya sendirian Bi, gak sama temen. Ucap Om Firman. Terus itu di mobil siapa? Perempuan Mas. Ucapnya lagi. Wah, bersamaan dengan itu kami bertiga kompak bangun lalu berjalan menuju mobil Om Hadi. Dan sesampainya di sana, ya kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Bihenah bingung banget, karena dia yakin ada perempuan yang duduk di jok belakang mobil Om Hadi. Tapi kami bertiga kayak udah feeling, kalau jangan-jangan ini berhubungan dengan kejadian semalam. Dan belum sempat kebingungan kami terjawab, tiba-tiba dari arah belakang rumah atau arah kandang ayam dan bebek, kami mendengar keributan. Ayam-ayam Om Firman ini kayak panik gitu, kayak petok, petok, petok gitu. Pokoknya kayak ada orang yang lagi ngejar-ngejar ayam itu di dalam kandang. Disusul dengan teriakan nenekku. Rena, ya Allah Rena, kamu ngapain? Itu gak boleh Rena, gak boleh. Teriak nenek dengan panik. Wah, seketika kami berlari ke belakang dan melihat pemandangan yang cukup mengerikan. Saat itu, Rena adikku terlihat sedang memakan ayam hidup-hidup. Bibirnya belepotan darah, sementara ayam yang ada di tangannya berontak kesakitan. Dan yang bikin merinding, muka Rena ini menyeringai begitu ngelihat kami. Dan dengan santai melanjutkan menggigit ayam yang terlihat sangat ketakutan itu. Ngelihat itu, jujur kami makin bingung dan gak tahu harus ngapain. Kami yakin banget kalau ada yang gak beres dengan Rena. Gak mungkin Rena sesadis itu. Dan seakan menyadari ada yang tidak beres,
Bihenah langsung lari menuju rumah salah satu warga yang bisa dibilang ngertilah soal mistis-mistis. Sebut saja namanya Mbah Niti. Gak lama Mbah Niti ini datang dan langsung mendekati Rena. Saat itu Rena masih asik mengunyah ayam mentah. Dan begitu melihat Mbah Niti, Rena ini ngelihat Mbah Niti terus ketawa. Aduh, serem banget. Dan setelah itu Rena kayak ngasih gelagat mau lari. Tapi secepat kilat tangannya ditangkap sama Mbah Niti. Wah, saat itu Rena yang biasanya lembut dan imut berubah menjadi sangat beringas. Dia meronta dan teriak-teriak ingin lari. Om Firman dan Om Hadi pun dengan sigap ikut memegangi Rena. Waktu itu Mbah Niti membacakan sesuatu di kepala Rena. Dan sesaat kemudian kayak semacam orang yang lagi baca pikiran gitu. Gak lama, tiba-tiba Rena lemas seperti pingsan. Kami pun segera membawa Rena ke dalam rumah. Sementara Bihenah dan nenek membersihkan bekas-bekas darah di muka dan baju Rena, Mbah Niti mengajak kami bertiga untuk ngobrol. Kalian ini habis dari mana? Ini makhluk minta pulang. Kata Mbah Niti. Maksudnya, Mbah? Iya, ini makhluk yang merasuki Rena adalah makhluk yang kalian bawa dari suatu tempat. Dan dia sekarang minta pulang. Gitu katanya. Dan akhirnya Om Firman pun menceritakan tentang semua yang terjadi kemarin. Termasuk cerita Om Hadi yang mimpiin wanita mengerikan. Mendengar itu, Mbah Niti manggut-manggut paham. Coba, kamu hubungi orang desa A itu. Ceritakan semuanya. Kayaknya dia tahu kita harus bagaimana mulangin perempuan ini. Kata Mbah Niti. Dan tanpa buang waktu lagi, Om Firman pun langsung menelpon Pak Galih dan menceritakan semuanya. Dan ternyata Pak Galih ini kayak udah bisa ngeduga bakalan ada kejadian kayak gini. Dia pun langsung menyarankan kami untuk membawa Rena ke desa A. Menurut Pak Galih, hanya itu satu-satunya cara. Gak lama, dengan mobil Om Hadi, kami berempat berangkat ke desa A. Waktu itu jam 2 siang. Rena yang masih lemes hanya pasrah tidur di pangkuanku di jok belakang, sementara Om Hadi dan Om Firman duduk di depan. Kami pun melewati desa demi desa untuk sampai di desa A. Nah, pas di desa terakhir sebelum masuk ke desa A, kami melihat ada Pak Galih yang tampaknya lagi nunggu kami. Begitu melihat kami, Pak Galih segera melihat Rena dan mengisyaratkan Om Firman untuk turun. Di luar mereka seperti membicarakan sesuatu. Dan gak lama, kami melanjutkan untuk menuju desa A. Mobil Om Hadi di depan, sementara mobil Pak Galih mengikuti kami di belakang. Kata Pak Galih, nanti Rena bakalan bangun, terus minta turun. Kita turutin aja katanya. Bisik Om Firman. Setelah itu kami meneruskan perjalanan. Dan selama itu Rena masih lemes tidak berdaya. Sampai akhirnya di belokan kedua pas mau masuk ke desa A, Rena tiba-tiba bangun dan minta turun. Om Hadi pun melipir ke pinggir. Dan gak lama Rena turun diikuti oleh Om Firman dan juga Pak Galih. Rena ini jalan kayak orang gak sadar gitu. Dan tiba-tiba di bawah pohon yang lumayan besar, dia duduk lalu tidur lagi. Iya, Rena tidur di bawah pohon besar itu. Setelah itu Pak Galih mengambil entah bungkusan apa di dalam mobilnya dan diletakkan di bawah pohon di samping Rena. Dia juga kayak komat kamit membaca doa. Gak lama Rena bangun. Saat itu Rena terlihat bingung saat sadar kalau dia ini ada di tempat yang asing. Tapi begitu melihat Om Firman dan aku di samping mobil, dia tersenyum. Alhamdulillah, dia sudah pulang, Mas. Ayo, Dok Cahayu, bangun. Sebelum pulang, mampir ke rumah saya dulu ya, sebentar, Mas. Nanti saya ceritakan. Kata Pak Galih sambil mengajak Rena berdiri lalu berjalan menuju mobilnya. Singkat cerita, kami sampai di rumah Pak Galih. Namun kali ini kami masuk lewat pintu depan, tidak lagi lewat dapur. Setelah duduk di ruang tamu, barulah Pak Galih bercerita kalau desa tempat dia tinggal memang punya pantangan-pantangan yang harus diikuti, di mana salah satunya melarang orang luar warga desa itu berkunjung atau pergi dari desa selepas maghrib. Tapi beliau tidak membeberkan alasan detailnya kenapa gitu. Dan sebenarnya Pak Galih ini sudah memberikan penangkal agar kami tidak diganggu, yaitu dengan memberikan bungkusan kain putih ke Om Firman. Nah, salahnya beliau hanya memberikan 1 bungkus aja. Karena menurut beliau kan kita serombongan ya, jadi
cukuplah satu aja. Tapi ternyata Om Hadi yang bisa dibilang kosongan karena bungkusannya dikantongi Om Firman jadi diikuti sama makhluk sejenis kuntilanak. Nah, sosok itulah yang aku lihat di ujung jalan dan sosok yang duduk di kursi penumpang mobil Om Hadi. Mbak Kun itu juga yang masuk ke mimpi Om Hadi dan merasuki Rena. Untunglah sosok Mbak Kun ini gak minta macem-macem. Dia cuma minta dianterin pulang ke wilayahnya. Setelah selesai bercerita, kami pun pulang sebelum masuk waktu maghrib. Dan sampai sekarang kabarnya pantangan itu masih berlaku di desa A. Tapi untunglah kejadian ini tidak berlanjut di kehidupan kami ya. Mobil yang Om Firman beli juga normal-normal aja. Gak ada yang jadi horor apa serem gitu. Selesai deh. Makasih banget untuk Dimas yang udah cerita kejadian ini ke aku. Semoga cerita ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Dan kayaknya ini tuh matching dengan bunyi pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya mengandung pesan kalau kita ini harus menghormati atau mentaati peraturan yang berlaku di suatu daerah. Karena sangat mungkin suatu hal yang terlihat sepele di lingkungan kita bisa jadi merupakan hal fatal di tempat lain. So, terima kasih yang udah dengerin, terima kasih yang udah subscribe, dan boleh di like jika kalian suka. Sugeng dalu!